Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa lagi di channel Rata Ramadan Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, setelah kemarin kita membahas tentang tradisi yang ada di kota Cirebon, yakni tradisi Adan Pitu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lebih ke selatan. Di selatan Cirebon, yaitu ada kota kecil. Kota ini disebut adalah Kota Kuningan, yang mana Kota Kuningan ini banyak sekali keindahan ya sahabat, baik itu keindahan alamnya, keindahan dari Gunung Ciremai yang ada di sana, dan juga banyak keindahan-keindahan yang tersimpan di kota kecil tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit cerita atau sejarah yang berkembang di masyarakat Kuningan sendiri, yakni kita awali dari pemandian Cibulan. Ya, mungkin jika sahabat-sahabat pernah berkunjung ke Kuningan, pasti pernah yang namanya mendengar kata Cibulan, Linggarjati, dan juga Dharma. Itu pasti sahabat yang pernah berkunjung ke daerah sana pasti mendengar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cibulan, yang mana Cibulan ini adalah desa yang berada di Manis Kidul ya. Dan di Cibulan ini ada satu objek wisata yang terkenal, yakni pemandian Cibulan. Dan yang terkenal di pemandian Cibulan ini bukan karena apa, karena ada mitos yang berkembang di masyarakat, yakni ada sebuah kolam, dan yang di dalamnya kolam ini ada ikan, dan dipercaya masyarakat sekitar adalah itu disebutnya ikan dewa. Nah, kenapa bisa disebut ikan dewa? Jadi sejarahnya begini sahabat. Dewa ini disebut ikan dewa bukan berarti dewa yang ada di dalam mitologi, tetapi dewa ini singkatan daripada gede dan dawa. Jadi gede dan dawa, panjang. Jadi memang ikan ini ukurannya ada yang mulai dari 20 cm sampai 1 meter ukuran ikannya. Jadi panjang. Dan jenis ikan ini adalah, kalau orang Kuningan sana menyebutnya adalah kancra bodas atau kancra putih, karena sekilas kalau kita lihat mukanya atau kepalanya seperti berbentuk ikan mas, tapi badannya mirip ikan arwana dan mempunyai sisik yang sangat besar. Nah, maka karena postur ikan ini gede dan panjang, maka disebutlah ikan dewa. Karena ada lagi mitos yang berkembang bahwa adanya ikan-ikan dewa ini hanya dipastikan berada di desa Cibulan, di pemandian Cibulan ini. Karena apa? Karena sejarah juga mencatat atau cerita rakyat yang sudah melegenda masyhur dari dulu, dari mulai saya kecil pun sudah masyhur, bahwa ikan ini adalah konon katanya jelmaan daripada prajurit-prajurit yang membangkang waktu di zaman kerajaan Prabu Siliwangi. Nah, prajurit inilah membangkang waktu zaman kerajaan Prabu Siliwangi, akhirnya konon katanya dikutuk menjadilah sebuah ikan. Maka pada sampai saat ini ikan-ikan ini disebutnya ikan dewa. Jadi mitos ini sudah berkembang, sudah ada sejak saya kecil dulu. Saya kecil pun mitos ini sudah sangat kental di masyarakat sekitar ya. Nah, selain daripada pemandian Cibulan ini, ada ikan dewa, dan di situ pun terletak yang disebut namanya 7 sumur, yang konon katanya itu adalah petilasan daripada Prabu Siliwangi, yang konon katanya itu bisa membawa keberkahan dan sering didatangi banyak orang untuk mengambil airnya, terutama di bulan Maulid.
di bulan Maulid kadangkala orang itu banyak sekali yang datang untuk mengambil airnya dengan mengharap keberkahan atau wasilah daripada air yang diambil dari 7 sumur ini menjadi wasilah untuk keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Maka tak heran jika kita berkunjung ke sana di bulan Maulid, pasti banyak yang memang warga setempat ataupun kadangkala dari luar daerah Kuningan ada yang datang untuk mengambil air mengharapkan daripada wasilahnya atau keberkahannya dari air tersebut. Ya, jadi begitu sahabat ya. Cerita yang berkembang sampai saat ini adalah di Desa Cibulan di wilayah Manis Kidul ini ada sebuah pemandian yang pemandian itu terkenal dengan ikan dewanya dan juga terkenal dengan 7 pemandiannya. Dan bagi sahabat yang memang mau berkunjung atau mau sekedar rekreasi, boleh berkunjung ke wisata Cibulan, dan di sana nanti sahabat-sahabat semua bisa melihat bagaimana lalu lalangnya ikan-ikan dewa. Dan anehnya lagi ikan-ikan ini ketika airnya dikuras ini hilang entah kemana. Ceritanya begitu. Jadi kalau kolam ini sedang dikuras, ikannya ini entah hilang kemana. Tetapi nanti ketika airnya diisi lagi penuh, maka ikan itu akan kembali lagi. Dan ikan ini bergerombol. Ikan ini bergerombol di kolam tersebut. Maka ada mitos berkembangnya seperti itu ya, karena memang dari ikan ini sejarahnya memang dulunya prajurit yang konon katanya membangkang kepada pemerintahan Prabu Siliwangi. Ya, jadi sangat apa ya namanya, sangat tidak masuk akal sih, tapi memang mitosnya atau ceritanya yang berkembang sampai saat ini ya demikian. Namun pada kejadian tahun lalu, kalau tidak salah di tahun 2022, ada kejadian yang begitu menyedihkan. Apa kejadiannya? Kejadiannya yaitu ikan-ikan dewa ini ada sekitar 20 ekor tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati 20 ekor ini. Nah, akhirnya si ikan-ikan ini dibawalah oleh dinas terkait untuk diteliti sebab musabab kematiannya, dan akhirnya menyimpulkan bahwa si ikan dewa ini yang mati secara misterius terserang penyakit virus dan parasit. Maka dari dinas terkait menyarankan kepada pihak pengelola waktu itu untuk sering-sering mengganti air kolam yang ada di pemandian Cibulan. Harapannya agar selalu bersih. Karena apa? Karena ikan-ikan ini sering sekali berinteraksi dengan manusia. Dan nama Cibulan ini juga diambil dari cai yang artinya air, ketimbulan artinya air yang nimbul. Jadi karena di situ ada air yang nimbul dari mata air, maka disebutnya cai ketimbulan yang akhirnya sampai saat ini disebut Cibulan. Ya, jadi itu sahabat ya, Cibulan ini adanya di wilayah kota Kuningan di Desa Manis Kidul, Jalaksana. Jadi bagi sahabat yang ingin tahu sejarahnya atau tahu ceritanya ikan dewa ini, bisa berkunjung juga ke tempat pemandian tersebut dan bisa mencari sumber-sumber yang dirasa valid untuk kebenaran berita ini. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.